Kita masih ada di awal bab haji, di mana kita dari haji amal haji, yaitu salah satu akan kewajiban sunnah. Hal-hal yang dilakukan di dalam haji yaitu ada 3: rukun, kemudian wajib, kemudian sunnah. Rukun adalah al-arkan wa hiya allati la yasihhu al-hajj bidunha bal labudda min al-ityan biha wa la tujbar illa turika idam wala yatahallal min ihramih hatta ya'tihi. Rukun dalam haji adalah apabila rukun tersebut ditinggalkan maka tidak sah hajinya, akan tetapi bala budda min al-ityaniha wala tujbar, dia tidak bisa ditambal, dia tidak bisa digantikan. Tidak tuikat apabila ditinggalkan, walaupun itu dengan membayar dan dengan membayar tebusan. Kemudian al-wajibat wa hiya allati yasihhu al-hajj bidunha walakin yujbar. Ada juga dalam haji itu bahasa diwajibkan. Jadi kalau itu rukun kalau ditinggalkan dia tidak bisa diganti walaupun dengan membayar dan itu tebusan. Jadi masuk pada kolomnya. Wajib ada hal-hal yang diwajibkan di dalam haji. Tapi yang wajib ini apabila ditinggalkan dia masih bisa diganti dengan tetap sah hajinya, tapi harus membayar. Jadi kita bedakan dulu rukun dengan wajib. Ini bahasanya kan ini, kalau sholat kan tidak ada namanya wajib. Sholat ada rukun, setelah rukun sunnah, tidak ada bahasa wajib. Tapi dalam haji ada bahasa rukun, ada bahasa wajib. Padahal kalau kita lihat rukunnya wajib sebenarnya rukun. Tapi tidak, dalam haji berbeda. Dalam haji rukun adalah rukun, wajib adalah suatu kewajiban. Tapi wajib berbeda dengan rukun. Wajibatul hajj wa hiya allati yasihhu al-hajj bidunha walakin yujbar tarkuha bidah wa ya'tam tariqha idza tarakaha bighairi udhur. Dan berdosa apabila dia menyengaja. Misalkan dia orang kaya, kita masuk pada bagian biar tidak keder dulu, tidak ribet. Dia orang kaya, tajir melintir lah, karena dia pengen cepat, pengen ini semuanya. Dia bilang, saya tidak mau lempar, saya tidak mau ini, saya tidak mau itu, ya, saya tidak mau mina sunnah yang wajib, saya tidak mau itu, saya bayar semuanya. Saya bayar semuanya. Itu total miliar pulang ya. Sengaja ya kan tanpa uzur. Atau memang ada uzur. Jadi masalah kalau tanpa uzur dia berdosa. Tapi apakah sah hajinya? Sah. Nanti kita satu-satu kita bahas mana yang rukun, mana yang wajib. Kemudian as-sunnah. Kalau sunnah kita sudah mengerti semuanya. Artinya di dalam haji tetap ada sunnah, dan sayang sekali walaupun itu sunnah apabila ditinggalkan. Wahya allati la yata'allaqu biha syai'. Sunnah dalam haji dia tidak ada kaitan baik dengan rukun atau wajib. Sehingga kalau seandainya ditinggalkan pun baik uzur atau dengan uzur tidak jadi masalah. Hanya saja sayang, masa dia
ada kemampuan, diberi Allah kesehatan, kesempatan, tidak semuanya orang bisa melakukan ibadah haji, kemudian selalu mengatakan sunnah, tidak apa-apa ini sunnah di saya. Selagi kita mampu, walaupun itu sunnah, ya tetap harus dilakukan. Apalagi dilakukan di tempat seperti Makkah, berbeda tempat, berbeda pahala. Berbeda tempat, berbeda pahala. Yang membuat perbedaan itu dalam hukum kata para ulama, perbedaan itu bisa tiga. Bisa dikarenakan personal, bisa dikarenakan tempat, bisa dikarenakan waktu atau zaman. Tiga hal ini. Contoh misalkan dikarenakan orang, sholatnya orang yang alim dengan sholatnya orang yang bodoh itu kualitasnya pasti berbeda dan pahalanya pun berbeda, tidak sama. Bahkan dikatakan tidurnya orang yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah, sholatnya orang yang bodoh. Kenapa? Tidurnya orang yang alim, tidurnya ibadah. Sebelum tidur dia niat, besok pengen tahajud, besok pengen ini. Dia banyak niatnya ketika dia ingin tidur, pengen bangun malam. Sedangkan si bodoh ini sholat, tapi tidak mengerti hukum sholat. Mungkin di dalam sholatnya ada hal yang dia lakukan yang bisa membatalkan sholat, sedangkan dia tidak tahu. Mungkin itu Fatihahnya atau rukun yang dia tinggalkan. Inilah kata sebuah riwayat mengatakan tidurnya orang yang alim itu lebih afdal daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah, yang kedua dikarenakan tempat. Tadi beribadah di Mekah, tempat Mekah itu amaliyah kita berbeda. Sholatnya di Masjidil Haram itu 2 rakaatnya bernilai 100.000 rakaat. Kita tidak mungkin mampu sholat 100.000 rakaat, tidak mungkin mampu pasti. Dan Allah berikan pahala itu bagi mereka yang bisa sholat di Masjidil Haram 2 rakaat. Di Madinah, Masjid Nabawi, 2 rakaat di Masjid Nabawi itu bernilai 1.000 rakaat. Sholat di Masjidil Aqsa itu 500 rakaat. Cuma 3 masjid itu saja yang berbeda, nilainya tinggi. Selain 3 masjid itu tidak ada di dunia ini. Udah selesai. Mau masjid mana ke masjid tua ke apa namanya, tak ada urusan. Mau masjid ubah emas, benar-benar emas ke, apalagi emas palsu. Mau ubah emas ke masjid emas, tidak ada nilai yang melebihi 3 masjid tersebut. Hanya Masjidil Haram dan hanya Masjid Nabawi dan hanya Masjidil Aqsa. Jadi kalau orang misalkan pergi umroh dapat plus Palestina, sebenarnya itu hebat. Karena dia telah mengunjungi 3 masjid yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tushaddu rihal illa fi 3 masajid, kata Rasulullah. Jangan kalian berpergian kecuali pada 3 ini untuk dipaksakan. Masjidil Haram, masjidku, kata Rasulullah, dan Masjidil Aqsa. Nah, kalau ada travel, menurut sekarang sekarang konflik masih bisa terjadi. Dulu kita lupa dengan Aqsa. Seandainya kita jadikan Aqsa seperti Mekah, mungkin orang Israel mikir-mikir juga, karena kan pasti bisa dia dapat. Kemudian ekonomi pasti meningkat. Dia juga mikir-mikir untuk merebut Aqsa. Ya kan, kalau seluruh
umat Islam turun untuk berziarah ke Aqsa, bayangkan ke Palestina. Berapa income yang pemasukan negara yang dia harus lewat dia kan? Masuk Palestina kan harus lewat apa? Harus lewat Israel. Berapa banyak dia dapat dari iman? Dia mikir-mikir juga. Oh, saya sabar dulu nih. Mau merebut apa? Merebut Aqsa. Berapa? Umat Islam banyak yang datang. Pun rakyat Palestina, umat Islam Palestina, ekonominya pasti naik karena wisatawannya meningkat kan gitu. Tapi kan kita sebagai umat Islam lupa. Umroh plus negara lain, negara ini, negara itu, negara itu, negara itu, negara ini, lupa dengan Aqsa. Inilah kita. Udah begini baru pada sekali repot, susah. Tapi memang masuknya memang sulit. Saya punya teman dia masuk, dia lihat namanya siapa, langsung terdeteksi dari Facebooknya, dari akunnya. Itu kalau sering berstatus yang agak-agak miring ke negaranya dia, itu tak boleh masuk. Memang lumayan sulit itu masuk ke Aqsa. Intinya tadi Nabi Muhammad mengatakan tidaklah orang itu dipaksa untuk berpergian kecuali pada 3 tempat tadi. Nah, kalau mampu sembahyang lagi di 3 tempat tersebut, karena hanya 3 tempat itu yang pahalanya berbeda dengan pahala yang tempat yang lain. Dan yang ketiga, yakhtalifu bi ikhtilafil azminah, masa itu waktu atau zaman. Misalkan kita saat ini di bulan Rajab, di bulan Rajab, berbuat pahala di bulan Rajab itu berbeda berbuat pahala di bulan lain, karena bulan Rajab adalah bulan haram, bulan mulia. Fala tazlimu fihi anfusakum, kata Allah. Jangan sekali-kali kalian bermaksiat di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini punya keistimewaan tersendiri. Namun misalkan masuk bulan Ramadan itu beda dengan bulan yang lain. Pahala berlipat ganda dikarenakan waktu, dikarenakan zaman, dikarenakan tempat, dikarenakan perorangan. Maka seseorang yang ditakdirkan oleh Allah bisa menapakkan kakinya di tanah suci Mekah, di tanah suci Madinah, adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk ibadah, mengingat bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu berada di Mekah, bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu berada di Madinah. Jadi hati itu dihidupkan dulu dengan pengetahuan tentang Nabi Muhammad, sehingga sampai kita di kota Mekah, sampai kita di kota Madinah, seakan-akan itu betul-betul kita berada di kotanya Nabi, bukan maunya kota kita sendiri, bukan. Kita berada di kotanya Nabi Muhammad. Waktu saya di sana itu, saya punya guru betul-betul hafal. Ini tempatnya Nabi lagi di sini, ini tempatnya lagi Nabi bermusyawarah, di sini tempatnya ini. Jadi kita bergerak di sini, diceritakan. Ini Darun Nadwah. Itu kan kita kan nggak tahu tuh di mana tempat Sayyidah Fatimah lahir. Yang sekarang dekat masjid, cuma ada jalan, cuma mumpukan begini. Orang nggak ada tahu itu tempat Sayyidah Fatimah. Di sini batu yang dulunya bersandar Nabi, dan batu itu mengikuti badannya Nabi Muhammad, melembut batu yang keras itu melembut karena disandarkan sama Nabi Muhammad. Itu sudah hilang. Tapi kalau orang-orang yang dahulu belajar di sana, mereka masih tahu tahun-tahun 80-an, tahun-tahun itu masih original, masih banyak yang kita bisa dapati tasnya Nabi Muhammad. Jadi kita ke sana itu betul-betul hidup. Ini dulu
tempatnya Nabi Muhammad pertama kali bermusyawarah, bai'atul ridwan, bai'atul aqaba. Nah, ditunjukkanlah sama guru itu tempat-tempat di mana Rasulullah SAW. Kemudian masuk ke Madinah, di sini tempatnya Nabi Muhammad, di sini makamnya Nabi Muhammad, di belakangnya Nabi Muhammad, di tempatnya ahli sufah. Ahli sufah itu tempatnya Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah dengan para sahabat-sahabatnya yang khusus tinggal di masjid bersama Nabi Muhammad SAW. Namanya ahli sufah. Nah, kalau kayak gini kan tidak dikasih tahu. Ya hanya sekedar pergi ke kota Madinah, tapi hati kita tidak merasakan kita berada di kota Rasulullah SAW. Kita juga tidak mau kali dia diajak Uhud, kemudian Masjid Quba, batasnya kemudian Masjid Khandaq, mungkin kalau sampai ke sana Masjid Fatah, Khandaq yang ada paritnya. Kita ditunjukkan ini parit yang digali oleh Salman Al-Farisi. Ini paritnya ini. Jadi kita yang berada di kota Madinah satu-satu itu betul-betul kita membayangkan dulu macam mana Nabi Muhammad berperang, macam mana sahabat itu. Di sini ini Khandaqnya, ini yang digali sama Sayyidina Salman Al-Farisi. Jadi di waktu belajar sirah sampai ke sana, ya macam-macam kita mempraktekkan ilmu yang ada tadi. Nah, ya tapi tergantung bagaimana orang yang membawa kita ke sana, menunjukkan atau tidak, atau kita juga tidak peduli juga, hanya sekedar pergi saja sedapatnya, ya alhamdulillah. Jadi intinya sunnah harus dilakukan. Jadi tidak boleh lagi pilih ini sunnah, ini harus sunnah. Ketika itu adalah amaliyah sunnah, dan itu ketika berada dalam haji tetap dilakukan. Fa idza taraka as-sahah hajjuhu walakin yafutul kamal wa thawab. Seandainya dia meninggalkan sunnah, tidak jadi masalah, akan tetapi hajinya kurang sempurna, hanya mengambil kewajiban saja. Kemudian arkanul haji. Nah, kita masuk kepada rukun haji. Jadi rukun haji. Nah, rukun ini kan berarti tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa diganti dengan dam. Rukun. Arkanul haji sittatun, ada 6. Al-ihram. Dia harus ihram. Kemudian wukuf di Arafah. Dia wukuf di Arafah. Ihram di situ masuklah miqat. Dia berada di ihram. Kemudian dia miqat. Dia pakai baju ihram. Dia bersih-bersih sunnah, dia mandi semuanya. Kemudian dapat pakai uangnya tidak jadi masalah. Ini belum niat ihram kan, mandi semuanya, sholat sunnah ihram, kemudian dia baru dia awaitul hajja wal umrata fihi. Barulah dia niat labbaik Allahumma labbaik, awaitul hajja wal umrah, saya niat haji dan umrah. Barulah dia melewati miqat tadi. Nah, ketika dia sudah melewati miqat, selesai. Berarti satu rukun telah dia lakukan. Ihram. Kemudian al-wukuf bi Arafah. Wukuf di Arafah ada wajib, tidak boleh digantikan. Tidak bisa dibayar dengan zakat, tidak bisa. Saya tak bisa wukuf nih. Wukuf. Bahkan wukuf itu berada di tingkatan rukun yang paling tinggi. Karena Nabi Muhammad mengatakan al-hajju Arafah, haji
itu Arafah. Orang yang tak melakukan wukuf berarti tak bisa dikatakan haji secara mutlak. Wukuf itu adalah apa? Arafah. Sehingga yang membedakan kita, yang membedakan rukun itu sama umroh, ya Arafah. Kalau umroh kan tak ada wukufnya. Jangan wukuf soal. Saya nak wukuf soal umroh aja. Wukuf dia pergi kepada Arafah. Wukuf dia soal ini. Kenapa? Ada. Saya nak wukuf ya sini. Biar dibilang bisa haji. Ya bisa. Karena haji ada waktu wukuf. Ya, wukuf di Arafah. Kemudian tawaf, sa'i, halal, taksir. Kan sama kan dengan rukun umroh kan? Yang membedakannya apa? Hukum saja. Umroh, ihram ada, mikot ada kan? Umroh. Kemudian tawaf, ya, sa'i, iya, halal kan? Dipotong rambutnya ada. Sudah. Yang bedakannya apa? Arafah saja, hukum. Ya, orang yang tak pernah, kenapa haji itu bisa sehebat itu? Karena syiarnya itu berada di wukuf Arafah. Padangnya itu Arafah, itu syiar tertingginya haji. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang mempunyai dosa-dosa yang paling besar sekali ketika seorang berada di padang Arafah, kemudian dia menyangka Allah tidak mengampunkan dosanya, itu dosa yang paling besar. Prasangka dia terhadap Allah bahwasanya Allah tidak mengampunkan dosanya, itulah dosa yang paling besar. Mengapa? Karena ketika orang sudah berada di padang Arafah, semua dosanya dihapuskan oleh Allah. Itulah hebat padang Arafah. Semua dosanya, kecuali dosa hubungan dengan manusia ya. Dengan manusia ini menghukum 400 kali aduh kan gitu. Kalau hubungannya dengan Allah itu semuanya dihapuskan. Tidak ada yang tidak dihapuskan. Semua dosa. Nah, itulah bagi Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, barang siapa yang pergi haji, tidak ada lagi pahala yang pantas untuknya kecuali surga. Dan Nabi Muhammad menjanjikan seperti orang yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Jadi dosanya itu habis betul-betul rontok. Habis dia pulang ke tanah air itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Itu janjinya. Dan kalau dia menyangka Allah tidak mengampunkan dosanya, justru dia yang paling berdosa. Tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Nah, itulah syiar Arafah. Mahalnya Arafah itu di situ. Kenapa tidak semua bisa dapat? Semua orang bisa pergi umrah, dapat, bisa dapat haji, bisa dapat mikot, bisa dapat ihram, bisa dapat tawaf, bisa merasakan sa'i, bisa merasakan pahala-pahalanya. Tapi belum tentu bisa berada di padang Arafah, hanya berada di hari haji. Jadi keistimewaan orang yang bisa melakukan ibadah haji. Jadi ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian halal atau taksir. Halal atau taksir itu botak atau pendek, terserah. Ya. Kalau kata Nabi Muhammad SAW, 3 kali Nabi Muhammad mendoakan orang yang botak, 1 kali Nabi Muhammad mendoakan yang pendek. Jadi mau botak atau pendek itu tak jadi masalah. Saya botak. Cuman dia harus langsung botak ya. Benarnya itu harus langsung botak. Saya waktu itu nggak jadi botak. Nggak jadi botak. Pertama tidak suka botak juga. Ya. Cuman saya salah. Jadi pas selesai umroh, saya potong. Selesai ya. Kemudian
Waktu itu lama, saya ke hotel dulu. Lalu guru saya bilang, tadi udah potong, udah. Oh. Terus sekarang mau botak ya? Mau botak, Ustaz. Dia bilang, pahalanya itu sudah tidak seperti yang awal, yang dimaksud dengan botak. Jadi kalau mau botak langsung botak. Tidak dipotong dulu, kemudian nanti baru nunggu botak. Oh, jadi fadilah kita dapat, Ustaz. Ya dapat taksir saja. Dapat apa? Dapat cuman mendekkan saja. Sudah cuma botak, akhirnya botak. Tidak botak. Sampai sekarang tak pernah botak. Jadi saya itu paling anti botak gara-gara pesantren. Yang paling saya takutkan hukuman di pesantren itu cuma satu ya, botak. Kalau yang lain sudah merasakan dipukul rotan 40 kali. Siapa lagi? Udah cukup semua. Cuma satu yang dihindar. Kalau botak itu hukuman yang paling berat sebagai pesantren. Pertama, kalau tahu merokok, botak. Kemudian tawan ke cewek, itu botak. Jadi botak itu bukan botak itu hal yang paling saya takutkan. Tak mau sekali kalau pukul, rela pukul lah pokoknya. Ini rotan nih, di sini 40, di sini 40. Saya tanggarkan. Dan itu pernah. Terserah satu jam Ustaz, jangan botak. Tapi kira-kira kalau sekarang bulu-bulu juga botak aja. Cuma memang iya. Tadi coba botak, kalau botak. Ada yang cocok botak, ada yang cocok muka tu botak. Kepalanya bagus gitu, macam pemain bola ya, Zinedine Zidane. Lawan botak, Pep Guardiola. Lawan botak sudah. Dipandang sedap. Atau Zambrota, atau siapa lagi pemain Italia itu kalau botak tuh yang kurang itu cuma satu ya. Kalau wasit itu Polina. Wah itu soal dari botak. Saya mau cocok mau itu botak. Di kalau botak itu cocok ada kepalanya. Jadi saya pernah satu grup 1 senti macam dia. Salah satu sisir 1 senti. Kalau kawan saya tengok, macam betul bakso lah itu. Ya, mana saya. Itu nama leci tanda saya lepas tahu. Oh, betul bakso, cilok kata dia. Ada di sana. Lu kayak cilok bukan sih? Kayak betul bakso cilok ini kan gitu. Jadi kalau botak lebih afdol. Jadi dia kedua ada halal, ada taksir. Taksir itu ya milikkan saja, terserah mau halal atau, tapi lebih afdol pun umroh, yang pun haji. Hanya saja di umroh tidak ada Arafah. Selebihnya sama. Tawaf ya tawaf, haji 7 kali, ya umroh juga tawaf 7 kali. Bukan berarti umroh 7, tawaf haji jadi 9 gitu, atau 5 gitu. Nah, itu cuma tetap tuh 7 sa'i, tetap sa'i. Tempatnya sama, gerakannya sama, bacaannya sama semua. Kecuali itu saja, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu yang membuat sesuatu itu menjadi indah dan menjadi mahal sekali. Kemudian rukun al-hajj jadi dibahas satu-satu. Wa afdalul arkanul hajj al-wukuf bi Arafah inda Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar bahwasanya paling afdalnya rukun di antara banyak rukun tadi yang 6, paling afdalnya adalah Arafah. Wa inda Imam Romli, tapi menurut Imam Romli tidak. Menurut Imam Romli tawaf, yaitu tawaful ifadah, di anna tawafa bi manzilatis shalah.
paling afdal, beliau mengatakan karena tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Kalau kita kan masuk ke Masjidil Haram itu kan tidak pakai tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu tawaf. Beda dengan kita sholat. Masjidil Haram tahiyatul masjidnya dengan tawaf. Sehingga Imam Romli mengatakan paling afdal rukun itu tawaf, karena tawaf menduduki kedudukan sholat. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar tidak. Imam Ibnu Hajar mengatakan tetaplah yang paling afdal itu wukuf di Arafah, karena Nabi Muhammad mengatakan al-hajju Arafah, sampai-sampai mengatakan haji itu adalah Arafah. Kemudian pertama al-ihram. Ini ihram satu persatu. Ihram, apa itu ihram? Al-ihram huwa niyatul dukhul fi nusuk bi jami'i awjuh. Ketika dia ingin melakukan sebuah ibadah, masuk dalam ibadah tersebut, maka dia niatnya ihram. Wa awjuh ada nusuk salah satu ba'dhum dari sini fatatu khamsah. Kemudian al-ifrad, ada namanya ifrad, kemudian ada namanya tamattu, ada namanya qiran. Ifrad adalah, ya, kita pelan-pelan saja bahasnya, taqdimul hajj ala umrah wa hiya afdalul kafiyat inda Imam Syafi'i. Ifrad itu adalah mendahulukan haji daripada umrah. Haji dulu baru umrah. Itu yang paling afdal menurut mazhab Imam Syafi'i. Wa huwa bisyatin an ya'tamira fi nafsi sanah allati hajja biha ay qabla nihayati syahri dzulhijjah, dengan syarat sebelum masuk bulan Dzulhijjah dia sudah melakukan umrah. Syarat artinya sebelum ibadah haji dilakukan dia sudah umrah terlebih dahulu, barulah dia masuk kepada ibadah haji di tahun yang sama. Maka dia lebih baik ifrad. Ifrad itu haji dulu, nanti umrohnya setelahnya. Kemudian tamattu, bahwa taqdimul umrah ala haji, umroh dulu baru haji. Kan biasanya orang ini ada namanya tamattu. Dia sampai Indonesia katanya tamattu, karena dia sampai dulu di sana lama aja. Berapa? Sebulan sebelum haji dia sudah berangkat. Mungkin 20 hari atau berangkat. Jadi sampai di sana dia bisa mengambil tamat umroh dulu. Setelah umroh baru melakukan nanti ibadah haji. Ya, ibadah haji. Wajib alaihi dam bisyuruti arba'ah. Nanti dia waktu nak dam tuh dia bayar dam. Dia bayar dam. Dia mau kambing nanti. Saya kan teman saya ada waktu itu tamattu. Kalau saya tidak tamattu. Kalau saya gimana haji, karena kan tidak lama. Waktu itu tidak lama. Kalau saya punya teman tuh dia pergi terlebih dahulu. Jadi sampainya sebelum ibadah haji dimulai. Jadi dia mengambil banyak duit tamattu ya. Kalau banyak duit, karena kan harus bayar dam. Bayar dam. Wajib dam alaihi dam bisyurutin arba'ah satati fi dimai. Nanti kita bahas dam itu berapa sih dam itu mahal. Ya kalau tak ada duit mana nak bayar dam. Makanya mau hati-hati benar haji. Rambut jatuh, ini kan kena dam. Untuk gini kisah ini tahu lepas gitu. Allah maafkan siapa ini kena dam. Banyak lagi. Nah, makanya kalau kata guru saya, jangan selalu mikirkan rambut. Jangan terlalu jangan detail benar ini.
Loh, siapa dia? Kayak orang beraku lah, kalau udah mungkin orang kena apa? Kena nempel gitu. Pokoknya lepaskan itu namanya. Jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan, stres nanti gitu. Rambut ini rambut anak mati gitu dibuatnya. Jadi usahakan jangan terlalu dipikirkan. Kemudian terakhir al-qiran. Ini qiran bahwa al-yuhrima bil hajj wal umrah. Dia ihram haji dan umrah bersama. Au yuhrima bil umrah sama yudkhilul hajj, atau dia umrah dulu baru haji, tapi dia bersamaan. Qibla syuhur fi tawaf wa yajib alaihi dam syartin sayati kadzalika fi dima'il hajj. Ini nanti kita bahas satu persatu tentang tamattu atau qiran, yang dimana keduanya ini mempunyai mempunyai hukum di mana di situ ada dikenakan takdimul hajj al umrah afdalul kaifiyah. Kemudian kaifiyatul nusukil hajj al hajj awil umrah, ini secara umum saja, tidak juga haji atau tidak umrah. Idza arada an yahujja yanmi bi qalbihi wa yaqulu bi lisanihi sirran nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Niat hajinya dengan lisan nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau digabung nawaitul hajja wal umrata fihima boleh, wa ahramtu bihima boleh. Idza arada an ya'tamir, kalau dia cuma umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Ini niat haji, dan niat ini dilafadzkan oleh Nabi. Dari sinilah sebuah hadis diambil, melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, tapi sebagian golongan tidak mau melafadzkan niat. Makanya itu kalau niat usolli fardhu subhi rak'atain makmuman kita Allah kan begitu kan, pakai usolli gitu ya. Usolli dilafadzkan. Sebagian mereka tidak mau karena Nabi tidak pernah melafadzkan niat dalam sholat. Tapi Nabi pernah melafadzkan niat di waktu haji, yang dimana sama-sama niat, sama-sama ibadah, sama-sama ibadah wajib. Nah, dari situlah mazhab kita Imam Syafi'i bahwasanya melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau memang mau melafadzkan ya boleh-boleh saja. Ya antum tidak mau melafadzkan tidak jadi masalah juga. Intinya ketika takbir Allah, hati membacanya sudah selesai. Jadi masalah. Lafaz itu untuk apa? Lafaz itu untuk membantu hati. Ketika kita sholat kan usolli fardhu subhi, kita sudah dibantu oleh lafaz. Hati membaca lafaz tadi. Ketika kita takbir Allah, kan enak tuh. Nah, kalau seandainya ada orang yang mungkin hatinya tidak connect, tahu-tahu langsung Allah tak jadi, Allah tak jadi lagi. Karena tadi konekkan dulu, ini kan konekkan dulu nih. Karena hati ini kan berbeda-beda. Tapi ada juga satu ustaz, saya tak sebutkan ustaznya di YouTube, ustaz dia viral. Dia bilang begini, karena kita ini di Indonesia tidak seperti di Mekah. Coba tengok di Arab sana, enak ya sholatnya, datang langsung Allahu Akbar, kan? Kalau kita ini Allah langsung jamaah ketawa ini salah. Ya, saya kurang setuju. Ya, itulah Ustadz, saya kasih tahu, tidak semua Ustadz itu paham dengan
fikih, hanya bisa ceramah, bisa membius auden itu iya. Mungkin karena ada ilmunya dan juga paham tentang panggung, jadi buat ketawa, buat apa. Tapi ini bukan seperti itu. Ini hukum. Seakan-akan orang Indonesia itu bermadzhabkan Syafi'i itu salah. Karena di situ ada sedikit model kayak apa namanya? Allah, selesai itu. Coba lihat di Mekah dan di Arab, langsung saja enak Allah Akbar. Terus kita mau macam dia, ya tidak bisa. Karena di sana bermadzhab berbeda, pahami makna niat di mazhab yang lain. Di mazhab kita hudurnya itu wajib. Allah ketika kita takbir, mengangkat takbir, niat di dalam takbir itu hukumnya wajib. Allahu Akbar. Tidak bisa langsung Allahu Akbar, tidak boleh. Kalau mazhab yang lain boleh, betul. Hambali boleh. Antum dari rumah kan di sini niatnya apa? Sholat subuh kan? Ya sudah, naik kan? Allahu Akbar. Udah tidak usah pakai niat Allah, karena niatnya sudah dari rumah aja. Allahu Akbar. Iya betul. Tapi mazhab itu apa? Jadi tidak boleh dijadikan bahan leluconan untuk apa? Untuk ceramah. Ini bukan bab ceramah yang semudahnya begitu saja untuk dilontarkan begitu, tidak bisa. Ini ada sebuah hukum di situ. Hukumnya apa? Menghadirkan niat di dalam hati, dan itu hukumnya wajib dalam mazhab Imam Syafi'i. Ketika tidak menghadirkan niat di waktu takbir, muqarratun niat di takbir itu tidak sah. Cuman ustadz kita pun terkadang menjelaskannya terlalu ribet, terlalu sulit, sehingga orang-orang itu takbir lama. Allah satu persatu. Nah, ini repot ini. Ini repot. Repotnya apa? Usolli, aku biasa bayangkan. Usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal qiblati ada ma'muman billah. Ada 7 kalimat. Antum harus takbir mengingat itu. Allah, baru sampai mustaqbilal qiblati hilang dia. Allah. Baik. Allah. Tambah paham. Kalau nggak sampai subuh 2 rakaat. Sebenarnya tidak begitu juga. Memang betul. Dalam niat itu ada 2, namanya istihdar. Ada istihdharul lughi, ada istihdharul hakiki. Nah, ini yang perlu dibahas ini. Perlu dibahas dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena orang nanti bilang susah ya mazhab Syafi'i. Kenapa? Menghadirkan niat repot banget. Enak macam apa? Macam Hambali. Macam Imam Hambali tinggal Allahu Akbar selesai. Kita kok repot? Tidak repot. Tidak repot. Kalau bisa jelaskannya tidak repot. Yang repot itu tadi itu kalau pakai hakiki. Hakiki itu yang betul ditafsir secara terperinci. Kalau urfi gampang betul. Urfi itu yang penting hadir ya. Allah terlintas ya Allah. Yang dilintaskan apa? Usolli, fardhu subhi, makmum, 3 ya yang wajib. Saya ulangi lagi. Usolli, saya niat fardhu subhi, makmuman lah. Kalau itu makmum udah 4 ya. Tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kita terjemahkan. Saya niat sholat fardu subuh makmuman. Bisa? Bayangkan dalam takbir, saya niat sholat subuh makmuman. Allah. Udah. Kan udah kan? Udah. Saya niat fardu subuh. Tak pakai 2 rakaat, tak pakai mustaqbilal qiblati, tak pakai adaan.
Indonesia. Lintaskan dalam hati. Saya niat sholat fardu subuh makmum. Allah mudah. Jadi kalau dibilang mazhab Imam Syafi'i sulit, enggak juga. Kata siapa sulit? Kan enggak ada sulit. Jadi apa namanya? Karena begini, belum tentu juga orang itu dari rumahnya mutlak langsung ke masjid. Kalau dia ketemu kawannya duduk lagi di situ, dia harus memperbaharui niat di situ lagi. Jadi berarti syaratnya nggak bisa tuh main tembak-tembak Allah Akbar. Nah, sana ketemu sini, ini hilang dari niat sembahyang nih. Ya, dia harus memperbaharui niat lagi ke masjid begitu. Dia punya syarat juga, bukan semau hati kita. Nah, ini pembahasan niat. Saya waktu lagi lihat itu di YouTube, pas lihat ada ustaz itu, oh ini sebenarnya tidak bisa, wallahu a'lam, entah itu hanya sekedar potongan, tapi dari potongan itu jelas apa artinya. Dari potongan itu betul-betul menjelaskan bahwasanya yang dia inginkan itu niat kita tidak usah repot-repot sampai Allah menghadirkan kalimat di dalam hati. Dia tidak tahu, wallahu a'lam, tahu atau tidak, intinya begini saja. Kita tidak ingin membicarakan si ustaz tersebut. Intinya dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu wajib di dalam hati, dan niat bersamaan dengan perbuatan. Ya, kalau umroh ketika kita niat ihram, kalau sholat ketika kita takbir. Nah, adapun melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Melafadzkan, menyuarakan lafaz itu hukumnya sunnah. Bisa, alhamdulillah. Anda mau, yang penting di dalam hati. Intinya itu hati. Ya, kalau hatinya berniat, maka sempurnalah niatnya. Tapi kalau hatinya tidak niat, maka tidak ada niat yang dia ucapkan. Tidak. Sebaliknya, niat lafaz tapi hati tidak, sama juga. Tidak bisa. Dia wudu misalkan, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, tidak boleh juga, karena wudu niatnya ketika membasuh muka, bukan sebelum membasuh muka, tapi ketika membasuh muka. Ketika air di dalam terkena wajah, disitulah niat kita. Nah, hati kita berbicara, saya niat untuk mengangkat hadas kecil, kan? Nah, itu niat. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, menghadirkan niat itu sangatlah mudah sekali. Jangan terpaku dengan makna menghadirkan niat secara terperinci. Kalau menghadirkan niat secara terperinci mungkin sangat sulit. Tapi ada yang bisa. Ada orang yang terbiasa menghadirkan niat secara terperinci, bisa saja. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mungkin dari TPA-nya dari kecil udah terbiasa dia membaca itu. Ketika dia ngangkat takbir, Allahu Akbar, udah bisa lah. Difadhol, silahkan kalau mampu, kalau enggak ya sekedar huruf, sekedar sekedar dihadirkan saja makna niat tersebut, fardu-fardunya itu sudah cukup. Itulah yang dikatakan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dalam fatwanya, terutama untuk orang-orang awam, jangan diberatkan dalam bab niat yang mungkin nanti bisa menyusahkan mereka di dalam niat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melakukan ibadatul hajj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bisa melakukan ibadah haji, untuk bisa melakukan ibadah umrah.
insyaallah minggu depan kita bahas kembali tentang baru masuk pada bab ihram ini, rukun haji atau rukun umroh. Intinya haji dan umroh sama, hampir sama, hanya saja kalau dalam bab rukun berbedanya hanya wukuf di yang selainnya mutlak sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ada 4 menit, 5 menit lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak Ustaz, masalah penjelasan tentang hubungan salat, saya jelaskan tentang yang praktek dengan pelaksanaan. Kita kan ada 2 bahasa yang digunakan, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau salah satu dipakai, ya. Kalau bahasa Arab seperti Allah Akbar sudah otomatis. Di dalam niat waktu kita salat wajib, mana yang lebih baik? Kita menggunakan bahasa Arab